Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi matematika untuk limit tak hingga bentuk aljabar. Oke, di sini akan saya bahas limit tak hingga bentuk aljabar dalam bentuk tiga bentuk. Oke, dalam tiga bentuk. Oke, kita langsung saja lihat bentuk yang pertama. Kita lihat bentuk yang pertama. Oke, sebelum masuk ke bentuk yang pertama, saya memperkenalkan terlebih dahulu ya, bagaimana cara menentukan limit x menjadi hingga dari fungsi 1 per x ya, dengan cara grafik ya. Oke, kita sketsa terlebih dahulu grafik dari 1 per x. Katakanlah y sama dengan 1 per x ya. Ini grafiknya seperti ini. Ya, berbanding terbalik antara nilai y dengan x. Semakin besar x, y semakin kecil gitu ya. Semakin kecil x, y semakin besar gitu ya. Untuk yang x positif maupun x yang negatif. Kita perhatikan dari gambar ini, katakanlah di grafik yang seprek yang untuk daerah asal yang x positif. Untuk x lebih besar dari untuk x menuju tak hingga. Ya, untuk x menuju tak hingga, semakin besar nilai x, ya, semakin besar nilai x, maka nilai y-nya itu akan semakin kecil. Nah, dengan kata lain, x-nya semakin besar, maka nilai y-nya itu akan menuju satu titik, satu angka tertentu, yakni angka 0. Ya, jadi semakin besar x-nya, maka nilai y-nya akan menuju satu bilangan. Nah, di sini kita perhatikan bilangannya adalah 0. Maka kesimpulannya adalah limit x menuju tak hingga dari 1 per x adalah 0. Ya, apabila angka yang di atas ini tidak 1, katakanlah 2, 3 atau bilangan positif lainnya, maka hasilnya akan tetap sama dengan 0. Ya, oke. Kita terapkan ini nanti di ketiga bentuk limit tak hingga berikut. Oke, kita masuk ke limit bentuk tak hingga yang pertama. Ya. Tak hingga bentuk yang pertama adalah bentuk pecahan ya, bentuk pecahan. Nah, katakanlah pembilangnya adalah polinom derajat m, nah, penyebutnya adalah polinom juga berderajat n. Nah, kita nggak tahu nih m-nya, m dan n ini hubungannya apakah lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ya. Katakanlah kita misalkan terlebih dahulu kasus yang pertama adalah apabila m lebih besar dari n. Artinya pangkat pembilang lebih besar dibandingkan pangkat yang penyebut ya, pangkat yang pembilang lebih besar di pangkat penyebut. Oke, jadi untuk mengerjakan soal limit tak hingga bentuk pecahan ini, langkah pertama adalah kita lihat pangkat tertinggi ya, karena m lebih besar dari n, maka pangkat tertingginya adalah m ya. Untuk pecahan ini pangkat tertingginya adalah m, x pangkat m paling tinggi, sehingga cara mengerjakannya baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan pangkat tertinggi dibagi dengan x pangkat m ya. Atau dengan kata lain kita kali masing-masing pembilang dan penyebut dengan 1 per x pangkat m gitu ya. Jadi ini kalau kita bagi atau kita kali dengan 1 per x pangkat m ya, ini nanti akan dibagi dengan x pangkat m, bagi dengan x pangkat m, bagi x pangkat m, sampai ini juga dibagi dengan x pangkat m. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya, dibagi dengan x pangkat m, ini juga dibagi dengan x pangkat n, dibagi dengan x pangkat m, dan seterusnya. Nah, kemudian akan kita sederhanakan bentuk ini menjadi contoh katakanlah x pangkat m min 1 dibagi dengan x pangkat m, maka jadi 1 per x pangkat 1 ya, 1 per x pangkat 1. Demikian pula dong x pangkat m min 2 dibagi dengan x pangkat m, maka akan menjadi 1 per x pangkat 2, dan seterusnya. Nah, oke, kita lihat bentuk sederhananya akan jadi seperti ini ya, 1 per x pangkat 1, 1 per x pangkat 2, dan seterusnya. Yang bawah juga demikian ya. Yang jelasnya pangkatnya semuanya positif, x pangkat positif semua. Oke ya. Nah, kalau kita cari limitnya 1 per 1 ya, dengan konsep tadi, limit 1 per x ya, untuk x menuju tak hingga, maka hasilnya 0. Maka ini m-1 ini kan adalah bilangan ya, suatu bilangan dibagi dengan x yang sangat besar, hasilnya akan 0 ya. Ya, maka hasilnya akan jadi seperti ini ya, jadi AM tambah 0 tambah 0 terus tambah 0 tambah 0 tambah 0 dan dibagi dengan 0 semua penyebutnya ya, karena ada pembagi dengan x, dibagi dengan bilangan yang sangat besar.
Oke, jadi sehingga kita sederhanakan hasilnya adalah AM dibagi 0. Nah, suatu bilangan dibagi 0, suatu bilangan yang tidak sama dengan 0 dibagi 0 adalah terhingga ya. Oke, jadi kasus M lebih besar dari N, ya pangkat yang atas, pangkat pembilang lebih besar di pangkat penyebut, maka hasilnya adalah infinity. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan ya, untuk kasus-kasus lainnya, ya nanti apabila kita punya bentuk seperti ini, yang pertama tadi, ya, apabila pembilang lebih besar dari penyebut pangkatnya, maka hasilnya terhingga. Apabila terjadi kebalikannya, pangkat penyebut lebih besar dibanding dengan pangkat pembilang, maka hasilnya adalah 0. Ya, kita bisa buktikan dengan cara yang tadi ya. Apabila pangkat penyebut lebih besar di pangkat pembilang, ya, atau pangkat yang bawah lebih besar dibandingkan pangkat yang atas. Nah, bagaimana kalau seandainya pangkat yang atas dan bawah ini sama, alias M sama dengan N? Ya, apabila M sama dengan N dengan menggunakan cara yang tadi, maka akan kita peroleh hasilnya adalah tinggal kita ambil koefisiennya saja. Ya, jadi HM dibagi dengan BN. Oke, kita terapkan bentuk limit tangga yang pertama ini dalam bentuk beberapa teladan berikut. Oke, teladan yang pertama ya. Teladan yang pertama, oke, katakanlah kita punya limit X tahingga untuk fungsi 6X pangkat 5 tambah 6X pangkat 3 tambah 2X min 8 dibagi dengan 3X pangkat 5 dikurang 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 tambah 5X tambah 1. Oke, kita akan gunakan dengan dua alternatif. Alternatif pertama dengan cara konsep tadi dibagi dengan pangkat tertinggi. Ya, nah, atau dikali dengan 1 per X pangkat tertinggi. Kita perhatikan pangkat tertinggi dari soal ini adalah X pangkat yang pembilang 5, pangkat tertingginya penyebutnya juga 5. Maka kita bagi dengan X pangkat 5 ya, atau dikali dengan 1 per X pangkat 5 masing-masing. Nah, sehingga ini bentuknya akan menjadi 6X pangkat 5 dibagi X pangkat 5, 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 5, dan seterusnya. Sampai 1 per X pangkat 5. Nah, karena di sini ada X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 habis, jadi tinggal 6. X pangkat 3 dibagi X pangkat 5, nah pangkatnya kita bikin jadi 1 per X pangkat 2. Ya. X dibagi dengan X pangkat 5 jadi 1 per X pangkat 4. Sehingga jadi 2 per X pangkat 4, dan seterusnya. Maka hasilnya dalam sederhana kita nyatakan sebagai berikut. Oke ya, jadi 6, ya, 6 per X pangkat 2, 2 per X pangkat 4. Nah, ini tetap ya karena pembilangnya nggak ada unsur variabel X. Nah, sampai kita dapat sini 1 per X pangkat 5. Jadi pembilang sudah tidak ada lagi unsur atau variabel X-nya. Nah, sehingga apabila kita tentukan limitnya, 6 dibagi X kuadrat di mana X-nya tahingga, maka 6 dibagi dengan bilangan sangat besar adalah 0. Ya, dan seterusnya juga demikian ya. 2 dibagi dengan bilangan yang sangat besar hasilnya 0. Nah, maka dapatlah bentuknya menjadi 6 tambah 0 tambah 0 kurang 0 dibagi dengan 3 dikurang 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Jadi seperti ini, maka hasilnya adalah 6 per 3. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. Gitu ya. Oke, ini alternatif yang pertama dengan menggunakan konsep tadi ya, dibagi dengan pangkat tertinggi. Apabila kita tentukan atau kita cari soal ini solusinya dengan menggunakan rumus yang terakhir, maka akan cukup kita perhatikan baik pembilang dan penyebut apakah pangkat sama, ternyata sama. Jadi kita cukup ambil koefisiennya saja. Ya, koefisien dari pangkat tertingginya ini. Maka hasilnya adalah 6 dibagi 3. Ya, sama dengan 2. Ya, kita lihat hasilnya sama. Oke, ini alternatif yang kedua gitu ya. Oke, kita lanjut ke teladan berikut. Ya, teladan berikut, teladan kedua. Oke, kita diberikan limit tangga sama ya, bentuk pecahan. Ya, kalau bentuk pecahan konsepnya kita lihat dari pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertingginya apa? Nah, jadi semuanya nanti dibagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kita perhatikan sini 12X pangkat 1, berarti pangkat tertingginya X pangkat 1. Nah, sebelah kanannya adalah bentuk akar, sini X pangkat 2, pangkat tertingginya. Tapi di dalam akar pangkat 2, sehingga identik dengan X pangkat 1. Ya, karena X pangkat 2 diakari jadi X pangkat 1. Jadi pangkat tertinggi dari pembilang adalah X pangkat 1. Kemudian bagian yang penyebut, nah, kita perhatikan dalam akar pangkat 3 ini adalah X pangkat 3 pangkat tertingginya. Nah, namun diakarin 3, maka hasil jadi X pangkat 1 pangkat tertinggi.
Kemudian dikurang 2x. X ini pangkat tertinggi ya x pangkat 1. Sehingga secara keseluruhan ya bagian penyebut ini adalah pangkat tertingginya x pangkat 1. Ya. Sehingga yang atasnya pembilang x pangkat 1, penyebut juga x pangkat 1. Sehingga pangkatnya sama ya antara pembilang dan penyebut. Jadi kita bagi dengan pangkat tertinggi, yakni dibagi dengan x pangkat 1. Atau kita kali dengan 1 per x pangkat 1. Maka akan menjadi seperti ini bentuknya. Ya, dikali dengan 1 per x, yang bawah juga demikian, dikali dengan 1 per x. Oke, ketika dibagi dengan x atau dikali dengan 1 per x, maka hasilnya bentuknya menjadi 12x dibagi dengan x. Ya, ini 1 per x dikali akar. 1 per x dikali akar dikurang 2x dibagi x. Nah, di sini yang baru kita bisa sederhanakan adalah 12x per x dan 2x per x. Ya, x-nya habis ya. Oke. Kemudian untuk yang akar gimana? Yang akar ini kita masukkan ke dalam akar. 1 per x ini masukkan ke dalam akar. Karena di sini akar pangkat 2, sehingga ini dikuadratkan ketika dimasukkan ke dalam akar pangkat 2. Nah, untuk yang bagian penyebut ya, karena di sini x pangkat akar pangkat 3, maka 1 per x ini kita masukkan ke dalam akar menjadi 1 per x pangkat 3. Ya, bentuknya menjadi seperti ini. 12x per x ini 12. 2x per x ini menjadi 2. Nah, sementara di sini 1 per x masukkan ke akar jadi 1 per x kuadrat. 1 per x masukkan ke akar pangkat 3 menjadi 1 per x pangkat 3. Nah, ini akan kita bagi semua dengan x kuadrat berarti. Ini juga demikian kita bagi dengan x pangkat 3. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, 64x kuadrat per x kuadrat kurang 24x per x kuadrat sampai 20 per x pangkat 3 gitu ya. Nah, ini sama-sama kita sederhanakan seperti tadi ya. Nah, gimana caranya biar pembilangnya tidak ada unsur variabel x ya gitu ya. Maka kita jadikan 1 per x ya. 24x per x kuadrat jadi 1 per x. Nah, kemudian x per x pangkat 3 jadi 1 per x kuadrat. Oke ya, jadi pembilangnya sudah tidak ada lagi unsur variabel x. Gitu ya. Oke. Nah, dengan konsep tadi ya bahwa limit x menjadi hingga dari 1 per x adalah 0, maka kita peroleh oke ya, 24 per x adalah 0, 31 per x juga 0, 7 per x 0 juga, 20 per x juga 0. Maka kita dapatkan 12 dikurang akar 64 ya, atau 12 dikurang 8 dibagi akar 125. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 dikurang 2. Gitu ya. Oke, 12 ini 8. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 kurang 2. 12 kurang 8, 4 dibagi 5 kurang 2, 3. Jadi hasilnya adalah 4 per 3. Oke, ini alternatif yang pertama. Kita coba lihat alternatif yang kedua dengan memanfaatkan pangkat ya. Kita perhatikan pangkat antara pembilang dan penyebut ya. Dengan rumus yang terakhir tadi bahwa kita perhatikan pangkat tertingginya atas dan bawah adalah sama ya, x pangkat 1. Kalau seandainya sama berarti kita cukup melihat koefisien dari pangkat tertinggi. Yang atas adalah 12 ya dan 64. Nah, bagian penyebutnya adalah 125 akar pangkat 3 dengan 2. Oke ya, jadi tinggal kita kurang 12 kurang akar 64 dibagi akar pangkat 3 dari 125 dikurang 2. Oke, maka hasilnya adalah 12 kurang 8 per 5 kurang 2 sama dengan 4 per 3. Oke, jadi hasilnya sama ya dengan alternatif yang pertama. Oke, kita lanjut ke bentuk limit hingga. Untuk yang kedua, bentuk yang keduanya adalah bentuk bentuk yang kedua adalah bentuk akar kurang akar. Limit hingga untuk bentuk akar kurang akar, namun dalam akar ini adalah fungsi linear ya, pangkat 1 derajatnya. Oke, konsepnya adalah kita kalikan dia dengan sekawan biar bentuknya jadi pecahan seperti tadi. Ya, kita kali dengan sekawannya, kalau di sini min maka sekawannya adalah plus gitu ya. Oke, kemudian kita kali sekawan maka akarnya akan hilang jadi a kuadrat dikurang b dikali a tambah b ya. Sorry, a dikurang b dikali a tambah b menjadi a kuadrat dikurang b kuadrat. Ya, jadi a kuadrat dikurang b kuadrat. Maka dapatlah akarnya hilang dikurang akarnya ini juga hilang. Ya, sementara penyebutnya ya nggak berubah ya. Oke. Maka limit hingga ini akan menjadi bentuk pecahan. Ya, sama seperti bentuk yang pertama tadi. Kemudian di sini kita kumpulkan yang derajatnya sama AX dengan PX. Kemudian konstantanya kita kumpulkan B dengan Q. Maka akan kita peroleh
Ya, bentuk yang jauh lebih sederhana jadi AX dikurang PX menjadi A dikurang P dalam kurung X tambah B dikurang Q. Oke, dibagi dengan akar AX tambah B tambah akar PX tambah Q. Oke, kita perhatikan ya dari konsep bentuk yang pertama tadi kita tinggal lihat pangkat tertinggi. Ya, pangkat tertingginya adalah, nah pangkat tertinggi dari atas ini ya tergantung dari hubungan antara A dikurang P. Ya, tergantung dari hubungan atau nilai dari A min P ini. Kalau seandainya A min P-nya tidak sama dengan 0, ya maka derajat atas lebih besar dibandingkan derajat yang bawah. Ya, apabila A dikurang P tidak sama dengan 0. Apabila A dikurang P sama dengan 0, maka derajat yang atas yang lebih besar dibandingkan yang derajat yang bawah, lebih besar dibandingkan derajat yang atas, gitu ya. Oke, jadi tergantung dari nilai A min P. Oke, dengan konsep yang tadi, apabila A min P tidak sama dengan 0, artinya A lebih besar dari P bisa, kemudian juga A kurang dari P. Ya, jadi ada 3 kemungkinan juga. Apabila A lebih besar dari P, ini nggak mungkin 0, sehingga derajatnya lebih besar yang atas, maka hasilnya tak hingga. Kebalikannya adalah A lebih kecil dari P, ya. Apabila A lebih kecil dari P, maka ini jadi minus nilainya, ya, sehingga jadinya hasilnya akan menjadi minus tak hingga. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah apabila ini 0, koefisien 0, maka derajatnya ini akan hilang kan kalau 0, tinggal B min Q, maka derajatnya lebih besar yang bawah. Nah, kalau derajat lebih besar yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Jadi ada 3 kemungkinan, ya. Tak hingga, 0, min tak hingga, tergantung dari nilai A dan P. Oke, kita terapkan ya untuk teladan berikut bentuk limit tak hingga yang kedua ini. Oke, teladan yang 3. Ya, teladan ketiga. Oke, kita punya soal seperti ini. Limit X min tak hingga dari akar 12X tambah 5 dikurang akar 7X min 1. Nah, karena akar dikurang akar dan dalam akar adalah fungsinya linear, maka cukup kita lihat koefisien dari X dan koefisien dari X. Kita perhatikan koefisiennya tidak sama, lebih besar yang akar yang pertama, ya, sehingga hasilnya positif tak hingga. Soal yang kedua adalah limit X min tak hingga dari akar kurang akar sama, oke ya, di sini koefisien 3 dan 6, oke ya, koefisien tidak sama, lebih besar dari yang lebih besar adalah akar yang kedua koefisiennya, sehingga hasilnya minus, ya, minus tak hingga, ya, karena lebih besar dari koefisien lebih besar ya akar yang kedua dibandingkan akar yang pertama. Contoh yang ketiga, teladan yang ketiga ini adalah akar 25X dikurang 7 dikurang akar 25X tambah 3. Limit tak hingganya adalah, kita perhatikan koefisiennya sama. Oke, karena koefisiennya sama maka hasilnya adalah 0. Oke, demikianlah untuk bentuk kedua dari limit tak hingga bentuk aljabar. Kita lanjut untuk ke bentuk yang terakhir, ya, bentuk limit tak hingga yang ketiga adalah bentuk akar kurang akar. Jadi sama seperti bentuk yang kedua, ya. Namun bedanya di sini dalam akar adalah kuadrat, ya, fungsi kuadrat. Oke, cara menentukannya adalah sama, kita kalikan dengan akar sekawan terlebih dahulu. Ya, kita kalikan dengan sekawan minus, maka sekawannya adalah plus. Oke, ya, kita kalikan katakanlah A min B dikali A plus B, maka jadi A kuadrat kurang B kuadrat untuk bagian yang terbilang ini. Maka bentuknya akan menjadi kuadrat kurang kuadrat, ya, akarnya hilang. Adapun penyebutnya nggak berubah, ya, tetap sama. Kemudian ini kita kelompokkan berdasarkan derajat X kuadrat, X dan konstanta. Maka akan kita peroleh A min P dari X kuadrat tambah B dikurang Q dari X tambah C dikurang R. Oke ya, jadi seperti ini. A min P, B min Q, C min R. Oke ya, penyebutnya nggak berubah. Nah, di sini sama kita analisa bahwa pangkatnya derajatnya besar mana antara pemilihan dan penyebut. Tergantung dari A min P. Gitu ya. Kalau A min P tidak sama dengan 0, maka derajatnya lebih besar yang atas. Karena yang atas kuadrat, yang bawah adalah X kuadrat diakari jadi X. Ya, pangkatnya 1 nih, pangkat tertingginya. Ya. Ya, jadi kalau seandainya A min P tidak sama dengan 0, ya hasilnya tak hingga. Tak hingga bisa plus bisa min, tergantung nilainya A atau P lebih besar mana, gitu ya. Oke ya, kalau seandainya A lebih besar dari P, maka hasilnya plus tak hingga.
Ya, tapi kalau A lebih kecil dari P, berarti kan P-nya lebih besar nih. Ya, atau P lebih besar dari A, maka hasilnya minus tangga. Ya, karena kecil dikurang besar pasti minus. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apabila A sama dengan P. Apabila A sama dengan P, maka ini 0. Maka derajat yang atas adalah X pangkat 1. Ya, yang bawah juga X pangkat 1, jadi derajatnya sama. Oke, kita lihat rumus limit hingga bentuk yang pertama. Kalau pangkat derajatnya sama, tinggal kita ambil koefisiennya saja. Yang atas koefisiennya B min Q, yang bawah koefisien akar A tambah akar P. Tapi karena akar A dengan akar P, A dan P sama, maka akar A tambah akar A. Jadi dapatlah B min Q per 2 akar A. Ya, apabila A sama dengan P. Oke ya, umumnya soal-soalnya lebih banyak dalam bentuk kondisi A sama dengan P. Oke, kita lihat beberapa teladan berikut ya berkenaan dengan bentuk yang ketiga ini. Oke, teladan yang keempat ya. Kita lihat teladan yang keempat. Nah, kita langsung gunakan rumus ya. Kita perhatikan koefisien dari X kuadratnya sama. Ya. Sama-sama 36, maka kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Atau koefisien X dikurang koefisien X per 2 akar A. Ya. Koefisien X dikurang koefisien X per 2 akar dari koefisien X kuadrat. Jadi sama dengan 11 dikurang min 5 dibagi 2 akar koefisien X kuadrat. Maka hasilnya akan menjadi 11 tambah 5, 16 per 2 kali 6, 12. Oke ya, kalau disederhanakan ini akan menjadi sama-sama bisa dibagi 4, menjadi 4 per 3. Oke ya. Oke, ini contoh atau teladan yang keempat. Kita lanjut contoh berikutnya di teladan keempat. Oke ya. Di sini kita perhatikan koefisiennya sama-sama 7. Ya, kita terapkan rumus tadi. Koefisien X dikurang koefisien X dibagi 2 akar dari koefisien X kuadrat. Ya, jadi 4 dikurang min 17 dibagi 2 akar 7. Gitu ya. Maka dapatlah 4 tambah 17, 21 per 2 kali akar 7. Oke, karena penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka kita rasionalkan penyebutnya. Kita kali dengan akar 7 per akar 7. Maka yang pembilang jadi 21 akar 7, penyebutnya jadi 2 kali 7 menjadi 14. 21 akar 7 per 14. Nah, 21 dengan 14 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 7. Maka akan kita peroleh jadi 3 per 2 akar 7. Oke ya, jadi limit ini adalah 3 per 2 akar 7 atau 3 akar 7 per 2. Oke, kita lanjut. Oke, contoh yang ketiga di teladan keempat adalah limit X ditanya dari akar pertama dengan akar yang kedua. Koefisiennya sama-sama 8, ya, koefisien X kuadrat. Nah, maka kita terapkan koefisien X min 7 dikurang koefisien X 11. Jadi min 7 kurang 11. Dibagi 2 akar A. Akar dari koefisien X kuadrat. Ya, yakni 8. Jadi dapatlah hasilnya min 18 dibagi 2 kali akar 8 ini 2 akar 2. Sehingga diperoleh min 9 per 2 akar 2 ya, masing-masing dibagi 2. Nah, karena penyebutnya masih ada unsur akar, kita rasionalkan penyebut dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Sehingga kita peroleh min 9 akar 2 per 2 kali 2 atau 4. Ya. Jadi min 9 akar 2 dibagi 4. Oke, kita lanjut ke teladan yang kelima. Oke ya, di teladan keempat ini kita langsung berhadapan dengan limit akar kurang akar. Oke, ya, gimana kalau nanti salah satunya nggak akar? Ya, oke, kita perhatikan ya di teladan yang kelima ini. Oke, jadi kita berhadapan dengan 3x-4 dikurang akar. Ya, caranya gimana? Oke, di sini ada dua alternatif. Yang pertama adalah 3x-4 ini kita jadikan akar. Ya. Untuk menjadikan 3x-4 menjadi akar ini, caranya adalah kita kuadratkan, terus kita tarik akar. Ya, kita berikan akar. Maka akan menjadi 3x-4 dikuadratin, kasih akar. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini kita uraikan 3x-4 pangkat 2. Ya, 3x-4 dikuadratkan, uraiannya adalah 3x dikuadratkan, ditambah 2 kali 3x kali min 4, ditambah min 4 pangkat 2. Ya, jadi seperti ini. Ya. 3x pangkat 2 9x kuadrat, 2 kali 3x kali min 4 jadi min 24x tambah min 4 pangkat 2 16. Oke ya. Kita perhatikan di sini
koefisien X-nya sama nih, koefisien X kuadratnya. Ya, koefisien X kuadratnya sama-sama 9. Ya, sama-sama 9. Maka kita bisa terapkan rumus koefisien X dikurang koefisien X, ya, atau B min Q per 2 akar A. Di sini B-nya min 24, Q-nya min 4. Jadi min 24 min 4 dibagi 2 akar 9. Ya, jadi min 24 tambah 4 jadi min 20 per 2 kali 3, 6. Ya, jadi kita sederhanakan bisa dibagi 2 menjadi min 10 per 3. Ya. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah dengan soal yang sama tentunya. Nah, ini kita jadikan akar cukup yang ada unsur X-nya saja. Ya. Konstantanya kita pisahkan dari bentuk akar ya. Oke. Dari bentuk limit kita pisahkan, kita keluarkan aja min 4-nya. Maka dapatlah nanti 3X dijadikan akar, ya akar dari 3X kuadrat. Ya, ini jadi 9X kuadrat. Jadi akar 9X kuadrat. Lantas min 4-nya kemana? Min 4 kita keluarkan ya dari limit. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi 9X kuadrat diakarin dikurang 9X kuadrat min 4X tambah 13 ya, dikurang 4. Nah, jadi cukup kita mencari limit dari yang dalam kurung ini, nanti hasilnya dikurang 4. Oke, kita terapkan karena sama-sama X kuadrat ya, koefisien sama-sama 9. Nah, maka kita terapkan B min Q per 2 akar A. Di sini B-nya kagak ada ya, koefisien X-nya. Kalau koefisien X-nya nggak ada berarti 0 maknanya. Oke, jadi 0 dikurang min 4 dibagi 2 akar A, A-nya 9. Kemudian dikurang 4. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan 4 per 2 kali 3 atau 4 per 6 dikurang 4. Ya, 4 per 6 ini kan 2 per 3. Ya, 2 per 3 dikurang 4, 4 12 per 3. Maka hasilnya adalah min 10 per 3. Oke ya, jadi alternatif pertama dan kedua sama. Oke, teladan berikut adalah gimana kalau seandainya akar adalah yang depan ya, yang belakang tidak akar. Oke, coba kita lihat. Oke ya, teladan ke-6. Nah, yang pertama akar nih, tapi yang kedua bukan akar. Oke ya, saya akan berikan dua alternatif juga sama seperti tadi. Kalau ini akan kita jadikan akar, ya min 4x tambah 7, ya, maka ini kita kurung terlebih dahulu, alias minnya kita keluarkan. Kalau minnya kita keluarkan, maka menjadi minus dari 4x min 7, bukan plus 7. Ya, hati-hati di sini. Nah, kemudian bentuk ini akan kita jadikan akar dengan cara kita kuadratkan, kita kasih akar. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian angka selanjutnya ini kita urai, ya 4x min 7 uraiannya 4x dikurang 7 dipangkatin 2, uraiannya akan menjadi 16x kuadrat. Kemudian 2 kali 4x kali min 7 jadi minus 56x tambah min 7 kuadrat 49. Oke, kita perhatikan di sini sama ya, koefisien x kuadratnya sama-sama 16, maka kita bisa terapkan B min Q per 2 akar A. B-nya itu min 32, Q-nya min 56. Jadi min 32 dikurang min 56. Jadi hasilnya adalah min 32 min 56 per 2 akar A, A-nya 16. Ya, jadi min 32 tambah 56. Maka kita peroleh 24 per 2 kali 4. Ya, 8. 24 per 8 sama dengan 3. Jadi limit ini adalah 3. Nah, alternatif yang kedua, kita cukup yang ada X-nya saja yang kita akarin. Ya, jadikan akar. Oke, kita coba ya. Jadi yang hanya yang akar saja yang kita jadikan akar. Ya, yang ada X-nya saja yang kita jadikan akar ya. 7-nya kita keluarkan dari bentuk limit. Oke ya, jadi ini kita punya min 4x min dari akar 4x kuadrat. Ya, akan kita peroleh jadi minus 16x kuadrat diakarin. Nah, tambah 7. Nah, jadi kita cukup mencari limit dari akar ini. Nanti hasilnya tinggal ditambah 7. Oke, coba kita terapkan. Hasilnya adalah karena dia sama koefisiennya sama-sama 16. Maka kita bisa terapkan B min Q per 2 akar A. Jadi min 32 min 0 ya, nggak ada Q-nya. Berarti koefisiennya 0. Dibagi 2 akar A, A-nya 16. Ditambah 7. Nah, gitu. Maka kita peroleh min 32 dibagi 2 kali 4. 8. Jadi min 32 per 8 tambah 7. Atau min 4 tambah 7. Nah, hasilnya sama dengan 3. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan untuk limit tak hingga bentuk aljabar ya. Nantikan video pembahasan soal matematika berikutnya.
Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Oke ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.